Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina ta'allamu wa 'allamul Qur'an, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna haqqa tilawatil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurna ma'a nabiyyika sallallahu alaihi wa alihi al-akhyar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pada kesempatan pagi hari ini? Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa dipertemukan dengan orang-orang yang insya Allah senantiasa memancarkan cahaya hidayah. Maka tentunya karena saya yakin ini terlihat dari wajah-wajahnya, kelihatannya ini bukan orang-orang yang biasa-biasa, melainkan orang-orang yang luar biasa. Maka tentunya Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan juga pada kesempatan pagi hari ini mengawali perjumpaan kita, saya ingin menyapa Bapak Ibu semua dengan sapaan yang tidak biasa. Karena tadi Ibu Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang luar biasa. Dan tentunya pastinya orang-orang yang luar biasa ini biasanya cara berpikirnya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Sebagai seorang ibu yang biasa atau luar biasa? Tentunya luar biasa. Sebagai istri, ini istri yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ini ada guru-guru, Bu? Ada guru-guru juga ya. Atau kita juga sebagai guru kan untuk anak-anak kita. Maka tentunya kalau gurunya harusnya guru yang biasa atau luar biasa? Tentunya juga luar biasa. Ibadahnya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Sekolahnya biasa atau luar biasa? Iya, betul ya. Kalau sekolah mah sekolah yang biasa-biasa aja, Bu ya. Tapi tadi untuk sapaan orang-orang yang luar biasa ini, maka tentunya harus disapa dengan bukan sapaan yang biasa-biasa, melainkan harus disapa dengan sapaan yang luar biasa. Maka sapaan saya untuk orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa ini adalah sahabat Al-Quran. Boleh, Bu? Boleh tidak ini? Boleh. Iya. Mudah-mudahan tentunya ini bukan hanya sekedar sapaan semata, tetapi semoga ini menjadi doa untuk kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi bagian dari sahabat Al-Qur'an. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong, sebagai lawyer untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah, gitu ya, sekali lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tadi berjumpa dengan sahabat-sahabat yang teristimewa. Karena prinsipnya, Bapak Ibu, kita inilah yang telah Allah gerakan hatinya. Allah telah memudahkan langkah kaki kita semua. Karena hadirnya kita di masjid yang insya Allah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita ke tempat ini bukan hanya sekedar undangan dari Bunda Uni, begitu ya? Betul, Bu ya? Bukan hanya sekedar undangan dari majelis taklim, tetapi sekali lagi yakinlah bahwa kita hadir ke tempat ini, Allah lah yang menggerakkan hati kita. Allah lah yang memudahkan langkah kaki kita semua. Allah lah yang telah memilih kita semua. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Fatir di ayat yang ke-32. Kalau Bapak Ibu buka nanti letaknya ada di sebelah kiri atas, agak sedikit ke tengah, begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Tsumma awrathna, kata Allah, kemudian kami wariskan Al-Quran ini. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini, alladzina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih.
Maka sekali lagi kitalah ini orang-orang yang sekali lagi telah Allah gerakan hatinya. Kita inilah orang-orang yang telah Allah mudahkan langkah kakinya untuk menuju Masjid Al-Barokah itu ya. Nah, Masjid Al-Barokah yang tentunya insya Allah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon izin saya berdiri, boleh Bu? Boleh. Ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat Al-Quran, tentunya Allah memilih kita semua. Tapi kalau saya berdiri nanti kameramennya geser-geser. Ya Allah telah menggerakkan hati kita, ataupun Allah memudahkan langkah kaki kita. Prinsipnya, kenapa begitu ya? Allah menggerakkan hati kita, kenapa tidak yang lain misalkan? Bapak Ibu sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sekali lagi bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab kenapa Allah memilih kita semua. Yakinlah bahwa Allah memilih kita semua itu lebih kepada karena Allah lah yang telah, ataupun karena masih ada keimanan yang baik dalam hati kita. Karena sejatinya keimanan yang baiklah yang mendorong kerinduan seseorang terhadap Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-121 kanan paling atas Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, kata Allah, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, orang-orang yang telah kami berikan Al-Quran kepadanya, kemudian yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka berusaha untuk membaca dengan sebaik-baik bacaan. Haqqa tilawatih. Nah, ketika kita berbicara tentang haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kata Syekh Utsman, paling tidak ada 3 hal, Bu, Pak, yang harus kita hadirkan ketika kita ingin disebut sebagai orang-orang yang membaca Al-Quran dengan hak. Apa saja? Yang pertama itu adalah fisik. Dalam artian mulut kita, lidah kita bergerak begitu ya, suara kita ada. Makanya kan dianjurkan ketika membaca Al-Quran itu ya dengan suara. Kan? Tidak misalkan ada ayat Al-Quran di depan begitu ya, ibu terlihat gini aja. Nanti tiba-tiba yang di samping kan lagi nanya, Bu, lagi apa? Lagi baca Al-Quran, kok nggak ada suaranya? Iya, karena saya menggunakan suara hati. Jangan, Bu ya, Pak ya. Kalau baca Al-Quran mah mendingan menggunakan suara asli. Jangan suara dubbing apalagi. Ya, suara mulut kita begitu ya, tidak menggunakan suara hati. Kemudian yang kedua, seseorang dikatakan mampu membaca Al-Quran dengan hak itu ketika mampu menghadirkan fikiran. Dalam artian senantiasa bertafakur, memikirkan tentang apa yang sedang dibaca. Dan yang ketiga, seseorang dikatakan mampu membaca Al-Quran dengan hak itu adalah ketika mampu menghadirkan hati. Dalam rangka apa? Tentunya untuk mentadaburi ayat-ayat yang dibaca. Nah, makanya begitu ya. Barangkali apa yang kita lakukan pada hari ini? Sekarang kita mau ngapalnya, mau matasin, Bu? Bukan hafalan. Saya sudah menyiapkan hafalan padahal, Bu. Jadi kumaha tuh? Tenang, kan ininya juga tahsin, udah tahsin. Tadinya sudah mau tahfidz yang dikeluarin karena tadi kata Bunda tahsin, tapi alhamdulillah slide-nya sudah siap juga begitu ya. Baik, Bapak Ibu sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hal yang harus kita hadirkan ketika kita ingin mampu membaca Al-Quran dengan hak. Apa tadi? Fisik begitu ya, suara, fisik paling tidak. Yang kedua adalah fikiran supaya bertafakur. Yang ketiga adalah hati supaya kita mampu mentadabur ayat-ayat yang kita baca. Makanya tahsin ini menjadi langkah awal juga kita untuk menghadirkan
fisik kita, lisan kita, begitu ya. Langkah berikutnya tentunya masih ada. Nanti bisa jadi memahami maknanya dan seterusnya dan seterusnya. Karena kata Allah, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yang berusaha untuk membaca Al-Qur'an dengan hak, dengan sebaik-baik bacaan, ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Namun sebaliknya kata Allah, wa may yakfur bih, barang siapa yang kufur terhadap Al-Qur'an. Tentunya konteks dalam ayat ini yang dimaksud dengan kufur bukan lagi tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Tetapi kalau kita sandingkan dengan yang tadi, yang dimaksud dengan kufur ini kira-kira apa, Bu, Pak? Tadi kan orang yang mau baca Al-Qur'an dengan hak, termasuk orang yang beriman. Berarti kalau yang kufur, yang tidak ada kemauan untuk membaca Al-Qur'an dengan hak. Maka kata Allah, itulah orang-orang yang merugi. Maka tentunya insya Allah kita ingin menjadi orang-orang yang rugi atau yang beruntung? Tentunya ingin menjadi orang yang beruntung. Makanya alhamdulillah sekali lagi Allah menggerakkan hati kita, Allah memudahkan langkah kaki kita sehingga kita mampu hadir di masjid yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, Bapak Ibu sahabat-sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Ustaz. Mohon izin Ustaz. Ya, kita akan coba begitu ya. Belajar tadi apa? Tahsin atau istilah yang lain tahsin itu juga dikenal dengan istilah tajwid. Tahsin itu apa sih, Bu? Aturan membaca Al-Qur'an. Kalau tajwid, kalau tahsin tadi aturan membaca Al-Qur'an, kalau tajwid hukum bacaan Jadi apa bedanya tahsin dengan tajwid? Sama-sama saja. Jadi tajwid tahsin itu adalah tajwid. Kalau tajwid tahsin. Nah itu kan. Karena memang tahsin itu membaguskan bacaan Al-Qur'an, sedangkan tajwid membaguskan bacaan Al-Qur'an, sama-sama begitu ya. Sedangkan ya tahsin ini belakangan dikenal di Kota Bandung itu sebagai ya untuk lebih praktikal begitu ya. Sedangkan kalau tajwid itu biasanya lebih kepada kaidah-kaidah bacaannya. Padahal sebetulnya secara prinsip itu sama-sama saja. Nah, tujuannya apa sih kita harus belajar dengan tahsin? Ataupun ya tadi terkait dengan tartil ini Bapak Ibu sahabat Al-Qur'an, ya tajwid itu adalah tartil sebetulnya. Tahsin itu adalah tartil. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil di ayat yang keempat Allah menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, kalau tadi tahsin artinya tajwid. Nah, sekarang tartil. Ayo tartil teh naon, Bu? Tertib. Terus apa lagi, Bu? Perlahan-lahan. Apa lagi? Benar. Nah, kan berarti gitu ya. Warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an itu dengan perlahan. Oh, perlahan-lahan ada di sini. Apalagi, Bu, selain tertib, perlahan-lahan, benar. Apa, Bu? Tumaninah. Ah, kada tumaninah baca Al-Qur'an gitu kan. Apalagi, Bu? Atau Bapak juga boleh. Tenang. Sakinah enggak, Bu? Kita sakinah kayak mau ada warahmah. Oh, ini ya memang kalau di sini insya Allah senantiasa sakinah, Bu ya. Ya, jadi tartil itu, Bu, kalau menurut Sayyidina Utsman bin Affan, tartil itu adalah ini, Bu. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf, membaguskan pengucapan huruf-huruf hijaiyah, wa ma'rifatul wukuf, dan kita mengetahui tempat-tempat berwaqaf. Jadi paling tidak seseorang dikatakan mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil itu ketika mampu dua hal. Yang pertama apa tadi? Tajwidul huruf, membaguskan pengucapan huruf-huruf hijaiyahnya. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatul wukuf, mengetahui di mana tempat-tempat berhenti ataupun bahkan nanti untuk memulainya di mana, kan begitu ya. Waqaf ibtida seperti itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa membaca Al-Qur'an dengan tadi tartil atau dengan tahsin?
Caranya adalah tentunya dengan talaki atau musyafahah. Talaki itu apa sih, Bu? Nah, talaki itu paling tidak nanti begitu ya, ada beberapa pendekatan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Talaki itu yang pertama adalah murid mendengarkan bacaan Al-Quran guru. Jadi seorang murid mendengarkan bacaan gurunya. Kemudian yang kedua, murid membaca Al-Quran di depan gurunya. Lalu teknik yang ketiga adalah murid mendengarkan bacaan Al-Quran guru, kemudian membacakannya kembali di depan gurunya. Jadi ada 3 pendekatan talaki itu. Yang pertama, seorang murid itu mendengarkan bacaan gurunya. Yang kedua tadi, seorang murid memperdengarkan bacaannya. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan bacaan gurunya terlebih dahulu, baru mengulangi kembali, membacakan kembali di depan gurunya. Intinya talaki ataupun supaya kita mampu membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan tartil itu, ya ini mesti ada pertemuan dengan guru. Sehingga apa? Sehingga harapannya juga kita mampu menduplikasi bacaan seorang guru. Barangkali kalaulah kita sudah bertalaki nanti gitu ya, bisa jadi akan seperti anak berikut ini, Bu. Oh, suaranya keluar tuh ya. Iya, ngerti apa yang dimaksud tadi, Bu? Ya. Sama, saya pun nggak ngerti. Tapi ini ya tadi begitu ya. Bagaimana tadi sang anak itu sedang mencontohkan bagaimana gurunya memberikan sebuah komentar. Jadi mukhlisi, tidak mukhlisina tapi mukhlisi. Ah, kan ya. Dzalika tidak jadi tidak dalika melainkan dzalika, kan begitu ya. Jadi bagaimana sekali lagi tujuannya ataupun talaki, tujuannya tadi supaya kita mampu menduplikasi bacaan dari guru kita. Nah, untuk apa sih kita? Begitu ya, pertanyaan berikutnya, untuk apa kita mesti membaca Al-Quran dengan tahsin? Untuk apa kira-kira, Bu? Iya, betul, jawabannya seperti itu. Biasa ya, ngawal orang tadi nahate gitu. Ya. Ya, untuk apa kita membaca Al-Quran dengan tahsin? Mohon izin, Bu, saya pakai masker lagi, Bu ya. Di 2 hari ini baru tadi pagi rasanya memang agak sedikit gatal. Baik, yang pertama tadi, untuk apa kita membaca Al-Quran dengan tahsin? Itu supaya kita mampu menjaga lisan
dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Dan yang kedua, tujuannya adalah supaya kita mampu menjaga keaslian dan keutuhan makna-makna Al-Quran. Sebagai contoh, misalkan ketika kita membaca dalam Al-Quran surat Ibrahim di ayat yang ke-7, ini ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada kalimat syakartum. Tidak jarang ada yang membaca ini dengan kalimat sakartum. Kan gitu ya? La in sakartum. Ya kan? Yang harusnya dibaca syakartum menjadi sakartum. Gimana kira-kira tuh, Bu? Kalau syakartum artinya apa? Syakaro. Syakar, yang ini. Aslinya ini artinya bersyukur. Tapi tadi kalau diganti dengan sakartum, maka menjadi mabuk tadi. Berarti kan makna sebetulnya, kalau seandainya kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kenikmatannya kepada kalian. Tapi kalau seandainya kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat pedih. Tapi bagaimana tadi kalau diganti dengan lain sakartum? Berarti artinya, kalaulah seandainya kalian mabuk, maka kami akan tambahkan kenikmatannya, akan menjadi lebih ngeplay. Gitu ya. Sebaliknya, walain kafartum, kalau seandainya kalian kufur, tidak mau mabuk, maka inna adzabi. Tuh, berarti kalau yang tidak mabuk akan diadab, kan begitu. Tuh, akhirnya bertentangan sekali, gitu ya. Maka sekali lagi, tujuannya adalah supaya kita mampu menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, tadi agar menjaga keaslian dan keutuhan makna-makna Al-Quran. Artinya nanti berwakaf ataupun memulainya dari mana. Sebagai salah satu contoh, misalkan ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Ini kan ayatnya cukup panjang. Coba kalau kita baca sama-sama dari ta'awun dan basmalah. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Masya Allah, kalau majelis taklim as-sakinah mah napasnya panjang-panjang ternyata ya. Walaupun tadi kedengaran di sini. Wa amilus solihati annala. Betul, tadi ada yang nyuri napas, Bu. Tuh kan? Ayat ini cukup panjang, tapi tadi majelis taklim as-sakinah mah lewat, gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, pertanyaannya, ketika misalkan nafas kita sudah tidak kuat, gitu ya, nafas kita sudah tidak kuat, lalu ayatnya masih panjang, gimana caranya? Maka berhenti. Berhentinya di mana, kan begitu ya? Nah, yang mesti kita tahu juga nanti adalah berhentinya di mana. Karena prinsipnya nanti akan ada tanda wakaf. Jadi kan tanda wakaf itu tujuannya sebetulnya untuk berhenti, berwakaf. Berwakafnya dalam rangka apa? Untuk mengambil nafas kembali, kan begitu ya? Untuk mengambil nafas. Tapi tadi bagaimana kalau misalkan tanda wakafnya panjang, sedangkan nafas kita sudah habis. Sudah habis mau meninggal, Bu. Nafasnya sudah tidak kuat, begitu ya, sehingga ya kita berhenti di situ. Prinsipnya seperti itu. Tapi nanti begitu ya, memang juga kita mesti, kalau contoh, misalkan kita berhenti di tajri. Kalau kita terjemahkan contohnya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Ada sebagian yang berhenti di situ. Coba kalau kita terjemahkan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan
beramal soleh, bahwasannya bagi mereka ada surga yang mengalir. Surga yang mengalir. Jadi yang mengalir itu surga atau apa sih, Bu? Sungai kan? Tapi kalau berhenti di tajri berarti artinya surga yang bukan lagi mengalir, tapi surga yang berjalan. Karena tajri itu nanti diartikan bisa kalau ya tadi kalau untuk air berarti mengalir, kalau untuk orang misalkan atau benda begitu yang bergerak itu bergerak atau berjalan. Kebayang begitu ya. Kalau surga berjalan, apalagi berjalannya cepat. Dan cepatnya itu bukan ke arah kita, tapi menjauhi kita. Sedangkan kita misalkan nanti jalannya lambat atau apalagi merangkak, kira-kira sampai nggak, Bu? Ah, kan begitu ya. Tuh. Nah, maka sekali lagi, gimana kalau begitu ketika misalkan nafas kita sudah tidak kuat, berhenti di mana? Nah, boleh nanti di wa'amilus sholihat, misalkan kalau nafasnya memang sudah mentok di sini. Kalau masih ada, bisa misalkan berhenti di jannat. Ataupun tadi nggak apa-apa berhenti di sini saja. Begitu ya. Terus nanti kalau mau ngulang dari mana? Nah, mengulang dari, coba kalau kita terjemahkan lagi, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Misalkan berwakaf di situ, beramal soleh, titik, wetah. Lanjut, dan orang-orang yang beramal soleh, bahwasannya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dipahami nggak, Bu? Dan orang-orang yang soleh, bahwasannya maksudnya naon dan amal-amal dan orang-orang yang soleh teh. Nah, kan nanti nyambungnya ke sini. Makanya nanti kalau mau berwakaf, kalau nafasnya kuat berhenti di sini, gitu ya, maka mengulang dari analahum. Tapi kalau misalkan nafasnya mentok sampai wa'amilus sholihat, sebetulnya nanti boleh saja langsung annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tidak perlu mengulang dari wa'amilus sholihat. Begitu ya. Walaupun ya memang nanti kan wa itu kan sebagai salah satu ibtida begitu ya. Walaupun nanti memang tidak semua wa juga bisa dijadikan sebagai ibtida. Tapi intinya seperti itu, gitu ya. Jadi supaya memang kita mengetahui, gitu ya, supaya kita mampu menjaga keaslian makna dari Al-Quran itu sendiri. Karena tadi Bapak Ibu sahabat-sahabat Al-Quran, ketika misalkan kita berwakaf di tempat yang berbeda, maka maknanya juga akan berbeda. Sebagai contoh gini saja, misalkan dalam bahasa kita, nih Bu, Pak, kita punya contoh ini. Coba bagaimana ini kita baca? Kucing makan tikus mati. Sekarang bagaimana kalau tanda koma nih kita pindahkan pada kata yang kedua? Bagaimana cara bacanya? Nah, sama nggak artinya dengan yang pertama? Berbeda. Kalau yang pertama mah kucing makan tikus mati. Kalau yang kedua kucing makan tikus mati. Kan begitu ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita pindahkan lagi tanda komanya ini setelah kata yang ketiga, maka bunyinya menjadi kucing makan tikus mati. Sekarang siapa yang mati? Kucing. Ya dua-duanya tuh, Bu. Ya dua-duanya. Jadi kucing makan tikus mati, tikus oke? Mati dimakan kucing. Nggak tahu apakah memang di dalam tikusnya sudah ada racun begitu ya? Nah, kan begitu ya. Nah, maka sekali lagi berjeda gitu ya di tempat yang berbeda, maka maknanya pun akan berbeda pula. Nah, maka sekali lagi tahsin ini paling tidak tadi tajwidul huruf wa ma'rifatul